Ya, ketika teman-teman sekarang ngerasa sulit, saya juga pernah ngerasa sulit. Ketika teman-teman sekarang masih ngerasa punya hutang, saya pun pernah ngerasa punya hutang. Ya, kuncinya cuma Allah yang bakal bisa bantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali di Zoom training hari Selasa ya. Tempatnya teman-teman belajar rutin setiap minggunya bersama kita semua, belajar product knowledge dan juga marketing plan. Zoom meeting hari Selasa. Nah, nanti akan dilanjut di Zoom meeting hari Kamis untuk belajar digital marketing. Ada nggak teman-teman di sini yang impian di tahun 2023 udah tercapai? Misalnya waktu 2022 akhir tuh bilang, ya Allah 2023 bisa kebeli mobil. Tahun ini kebeli mobil, ada nggak? Ya Allah mudah tahun 2023 bisa berangkat umroh. Bener, kemarin udah berangkat umroh, ada yang kayak gitu. Banten. Kalau misalnya belum tercapai, maka di reschedule orang, teman-teman. Mumpung kita masih sehat, sekarang reschedule. Yang belum tercapai di tahun 2023, teman-teman apa aja deh? Boleh absen dulu. Nama asal kota yang belum tercapai di tahun ini apa aja kira-kira? Yang belum tercapai di tahun ini, teman-teman apa nih? Boleh di-share dulu, sharing-sharing dulu nih. Apa target teman-teman 2024? Ya, tentuin 2024 ini, ya 2024 ke depan mendatang, itu impian yang belum tercapai 2023, yang delay itu tercapai di 2024. Nah, itu harus kuat. Ditulis kalau bisa nih, yang sekarang nulis tuh ditulis di kertas, di buku, di handphone. Karena itu yang saya lakukan dulu 2019 tuh, saya melakukan itu teman-teman. Sekarang kecapai ya, alhamdulillah. Rumah cash, mobil, ayo apalagi. Hampir semua sama ya. Pengen lunas utang, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Yang jangka panjangnya ya. Tapi yang pengen closing, itu mah harusnya bisa. Nanti kita akan training hari Kamis cara closing ya. Teman-teman, beberapa hari ini banyak banget yang ke rumah, yang pengen tahu tentang Base Corporation. Banyak yang, kebanyakan yang udah tua ya, yang udah berumur gitu. Saya bingung anak-anak mudanya pada kemana ya? Apakah anak-anak mudanya masih suka santai-santai main game, main judi slot, masih atau masih suka jadi karyawan ya? Kenapa yang tua-tua yang datang? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa banyak yang udah umur yang daftar PTBS tuh belakangan ini banyak yang udah umur 40 tahun ke atas? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, dari kemarin itu yang datang ke rumah tuh rata-rata umurnya 40 tahun ke atas. 40 tahun, 50 tahun gitu ya. Yang muda-mudanya pada kemana kata saya tuh. Apakah yang mudanya nggak tertarik dengan bisnis yang bisa membuat kita ya ke depan itu nggak punya hutang. Yang muda-mudanya nggak percaya. Ngerasain gitu sih teman-teman. Yang sekarang mentor-mentor yang udah jago closing itu rata-rata yang daftar ini hampir 70% justru yang umurnya udah tua ya. Tapi ada juga yang udah cuma lebih sedikit. Nah, ini ada jawaban yang benar ya. Kenapa banyak orang yang bergabung di Base Corporation ini banyaknya umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun ke atas. Karena setelah saya ajak ngobrol, saya tuh paling suka ajak ngobrol calon-calon mitra gitu ya. Ternyata mereka udah banyak pengalaman sana sini gitu ya. Dan mereka bercerita, gak mudah berjuang di luar sana. Jadi karyawan, ya ada yang jadi aparatur negara, ada yang jadi PNS, ada yang jadi karyawan swasta, sampai akhirnya udah resign, sampai akhirnya udah masa kerjanya udah habis. Tapi ya nggak ada perubahan, gajinya segitu-gitu aja dan masih punya hutang.
Ayo, ini terjadi loh. Calon mitra yang datang ke saya tuh seperti itu kebanyakan. Ya umurnya udah nggak muda lagi, udah mungkin masa-masa kerjanya ada yang udah habis atau udah sedikit lagi, sehingga barulah sadar mau mencoba bisnis dan mau memulai bisnis. Nah, pertanyaan saya, waktu mudanya kemana aja? Dan pertanyaan saya, kemana anak muda sekarang kok nggak suka berbisnis? Katanya sukanya yang real, katanya. Yang real benar-benar real atau yang instan sebenarnya anak muda sekarang ini? Anak muda sekarang tuh sukanya yang real jadi karyawan atau suka yang instan? Kebanyakan anak muda sekarang sukanya yang instan ya. Makanya sekarang itu booming banget yang namanya investasi ya, terus apalagi trading ya, pasang judi slot, apalagi gitu ya, game-game slot ya, Ponzi apalagi gitu ya. Banyak banget. Jadi pengennya tuh nyimpen uang, baik itu kecil, besar pun mereka mau, asal balik lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Banyak yang kayak gitu. Bahkan banyak yang datang ke saya, ke mitra-mitra Sahara adalah orang-orang yang udah menjadi korban-korban investasi. Berarti kan anak muda sekarang bukannya lagi sibuk kerja, tapi pengen sesuatu yang instan. Dan mungkin bagi mereka, base corporation ini bukan sesuatu yang instan. Ya, harus berjuang dulu katanya kalau PT Base. Sebagian orang ngerasa PT Base ini nggak gampang. Karena mereka belum tahu, tugas kita sebenarnya ngasih tahu. PT Base ini dibandingkan jadi karyawan lebih gampang. Walaupun kalau dibandingkan dengan judi slot, ya itu ya perlu proses. Judi mah kan masang hari ini ketahuan untuk ruginya langsung gitu. Tapi di PT Base nggak bisa, perlu proses 1 sampai 3 tahun. Nah tugas kita ngasih tahu. Karena sesuatu yang nggak berproses itu hasilnya itu nggak enak. Coba deh mie rebus, mie goreng, itu enaknya cuma sesaat pas dimakan doang, udah nyampe perut mah. Wah perut tuh begah gitu ya, panas perut, ya pencernaan juga jadi nggak baik. Sesuatu yang instan itu hanya enak waktu di mulut, tapi nggak enak ketika di perut. Nggak bisa jadi energi. Tapi ketika teman-teman membuat masakan yang emang prosesnya lama kayak rendang, ya. Kalau buah tuh buah duren, ya, lama itu prosesnya tuh nggak gampang, nggak instan. Tapi lihat ketika menikmati hasilnya itu, wah enak banget. Apalagi makanan-makanan sehat yang diprosesnya nggak gampang. Sama ketika kita berjuang di base corporation, itu nggak bisa instan sebenarnya. Tapi selambat-lambatnya itu bakal lebih cepat dibanding jadi karyawan. Buktinya apa, Kang? Buktinya banyak orang yang udah jadi karyawan puluhan tahun kerja, ya sampai sekarang belum dapat apa-apa. Saya tanya tuh, ada ibu-ibu, bapak-bapak tadi ke sini teman-teman, umurnya ya udah tua lah. Bapaknya katanya udah nggak kerja lagi, cuman ngurus ayam, paling jagain anaknya. Oh, istrinya kerja jadi asisten rumah tangga. Jadi kerja tuh per 10 hari baru pulang. Saya tanya, udah berapa lama Pak kerja, Bu? Udah puluhan tahun katanya kerja. Nyari apa kerja? Puluhan tahun nyari uang. Ya udah berumur nyari uang katanya. Uangnya sekarang ada nggak? Bahkan uang yang dicari katanya puluhan tahun nggak ada. Berarti selama ini nyari apa dong? Benar nggak? Kita kan bilang kerja puluhan tahun nyari uang. Bahkan katanya dalam 1 hari itu waktu kerja jauh lebih lama dibanding waktu istirahat dan waktu ibadah. Tapi ketika saya tanya kemana uangnya, harusnya dapat dong, nggak ada. Terus apa yang sebenarnya kita cari selama ini? Ya kita melalaikan waktu ibadah, melalaikan waktu istirahat. 24 jam alokasi, adil tuh kalau kita bagi rata 8 jam ikhtiar, 8 jam istirahat, 8 jam ibadah. Tapi kan nggak gitu real di lapangannya. Ibadah nggak mungkin 8 jam kadang. Ya, ibadah yang benar-benar khusyuk gitu ya, yang benar-benar emang fokus buat ibadah. Andai kalau sholatnya 5 menit, 10 menit, 5 waktu, nggak nyampe 1 jam kan? Tadarus nggak nyampe juga 3 jam dalam 1 hari. Terus waktunya sisanya kemana? Katanya kerja nyari uang, katanya. Tapi pertanyaannya uangnya udah dapet belum sampai umur sekarang? Sesuatu yang dicari harusnya ada. Teman-teman nyari barang di lemari harusnya ketemu.
Apalagi emang nyarinya itu berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berjam-jam setiap hari. Harusnya ketemu. Nah, kenapa kita sekarang nggak ketemu? Ya itu dia, karena kita nyarinya uang. Uang itu nggak bisa, teman-teman, fix ya, nggak bisa diem. Kita cari, dapat, diem gitu ya. Nggak bisa, ngalir terus. Ketika teman-teman nyari uang, ujung-ujungnya apa? Uang itu nggak akan pernah ada di dalam genggaman teman-teman. Ya hilang. Makanya saya tuh nggak pernah nyari uang di PTBS. Ya, ada Kang, tapi nggak banyak. Nah, pertanyaan saya nih, ya, kita udah nyari uang puluhan tahun, ada tapi nggak banyak. Kenapa nggak nyari di tempat yang banyak? Ayo, kita mau mau jajan nih, yang satu ke warung, ya, ternyata di warung barangnya nggak ada. Kita pasti nyari warung lain kan, harusnya, benar nggak? Atau kita mau beli telur di warung, telurnya itu masih sisa dua, kita butuhnya banyak, apakah tetap kita nyari di warung yang sedikit itu? Harusnya kan nyari lagi di tempat yang lain. Dan saya yakin setiap warung itu ada telurnya gitu. Carilah warung yang banyak telurnya. Nah, kebanyakan orang mencari uang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ada dapat uangnya tapi sedikit. Nah, kenapa nggak nyari di tempat yang banyak? Sementara Allah membuka pintu rezekinya di seluruh muka bumi ini kan banyak banget ya. Ya, nggak mungkin tuh. Ya, sedikit di semua tempat. Harusnya nanti ke teman-teman, ya, mulai dari sekarang, mulai realistik ketika kita bekerja, beribadah, ya. Ketika beribadah kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita dipermudah, gitu ya. Terus ketika bekerja, katanya kita dikasih otak ya, ketika bekerja. Udah tahu 5-10 tahun kerja hasilnya dikit, malah ngutang. Carilah tempat kerja lain, saran saya gitu. Karena saya udah mempraktekkan waktu itu, saya pindah kerja itu 3-4 kali. Kalau saya kerja, harus di mana kerja itu menghasilkan sesuatu yang saya butuhkan. Kalau di tempat kerja itu nggak ada yang saya butuhkan, maka saya akan keluar. Sampai saya ketemu tempat kerja yang memberikan apa yang saya butuhkan. Keluar, akhirnya nggak ketemu, saya berwirausaha. Yang mulai dari jualan bubur, buka konter, sampai akhirnya buka jalanin bisnis lain. Ya, sebelum PTBS ini saya pernah jalan bisnis untuk marketing lain, cuman nggak berhasil. Ya, belum kebeli motor, belum kebeli rumah, masih pakai motor, masih ngontrak. Terus jadi tukang ojek sampai akhirnya ketemu PTBS. Kenapa sampai sekarang saya masih di PTBS nggak nyari tempat lain? Ada bisa jawab nggak? Kenapa sampai hari ini dari tahun 2019 akhir sampai hari ini saya masih di PTBS? Karena di PTBS yang saya cari ada. Saya tuh nyari dari dulu pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah mewah dan semuanya cash. Pengen punya penghasilan untuk berangkat umroh dan haji, semuanya di sini ada. Terus saya harus nyari di mana lagi? Kalau di sini ada, ngapain saya nyari di tempat lain? Benar nggak? Ya udah, saya cari di sini sampai dapat. Yang ketika teman-teman udah ketemu PTBS dan tahu di sini ada tujuan teman-teman, kerjain sampai dapat teman-teman. Jangan lihat kiri kanan lagi, udah tahu di sini ada. Di luar sana belum tentu ada loh. Kalaupun yang katanya ada, coba cek legalitasnya. Cek produknya ada nggak yang sebanyak PTBS. Kalau kita membandingkan satu bisnis, ya bukan dari hasil yang diiming-imingkan, yang dijanjikan. Boleh, tapi lihat juga penopang dari yang dijanjikan itu apa? Legalitas, kantornya, ownernya, visi misinya, produknya. Kalau semua ini kuat menopang hasilnya, boleh. Tapi kalau ya nggak, teman-teman membandingkan PTB sama bisnis luar sana katanya lebih cepat tapi nggak lebih baik daripada PTB secara fondasinya, maka jangan dipilih teman-teman. So, Kang, ada bisnis baru, modalnya cuma 200.000 katanya bisa bikin kaya. Bullshit. Coba baca buku, banyak belajar ya, mungkin S2 S3 ya kalau perlu. Ada nggak bisnis modal kecil gitu tapi bisa bikin kaya? Nggak ada. Karena hukumnya bisnis itu modal besar hasil besar, modal kecil hasil besar. Kang, di PTBS modalnya kecil? Enggak kecil kok, modalnya kejangkau, nggak kecil PTBS. 2.600.000 sampai 77.500.000. Ya, nggak ratusan ribu. Kalau ratusan ribu modal apa? Ya, boleh deh teman-teman cek nanti modal yang ratusan ribu itu biasanya umurnya 1 tahun paling lama, ya 1,5 tahun. Banyak kan hitungan bulan udah tutup.
karena ada titik jenuh dan keuntungannya kecil buat mitra-mitranya. Dan bukti suksesnya masih sedikit. Mereka itu kadang menjual, bisnis baru itu menjual bisnis baru yang duluan daftar akan ada di atas. Nah, itulah yang namanya ciri-ciri Ponzi itu kayak gitu ya. Kalau kamu daftar bisnis baru, kamu akan di atas. Yang di atas. Berarti kan kalau ngomong yang di atas gitu, di bawah rugi kan. Kalau kita kan nggak ada yang di atas yang di bawah, sih akan daftar, kita bimbing semuanya. Kita udah ditopang dengan legalitas produk yang banyak. Ayo daftar, ini bisnis baru ya. Wah, kamu akan curi star. Penghasilannya kecil, modalnya kecil. Ini saya jamin ya, modalnya kecil, penghasilan kecil. Pasti bonus sponsornya kecil, bonus pasangannya kecil. Andaikan pun dapat mobil itu ngisi bensinnya, pertanyaan saya gimana? Karena kan penghasilan hariannya kecil sama bonus pasangannya. Andaikan dapat mobil. Kalau dapat motor mungkin masih bisa lah beli bensin. Tapi untuk dapat mobil akan bisa. Terus untuk pengembangan mitra-mitra keluar kota mau uang dari mana kalau komisinya cuma puluhan ribu? Nah, bisa di PTBS ini nggak instan. Yang nggak menjadikan penghasilan instan. Tapi kalau kita udah dapat luxury, penghasilan teman-teman besar. Bisa menafkahi keluarga, bisa menjadi nafkah rezeki juga buat orang tua, buat sanak saudara, bahkan buat mitra-mitra. Untuk kita berangkat keluar kota, untuk kita ngasih-ngasih ke orang butuhan itu ada, besar loh. Bonus sponsornya besar di PTBS, 400.000 sampai 12 juta, bonus pasangannya 100.000 sampai 1,2 juta per hari, royaltinya puluhan sampai ratusan juta kalau dapat luxury. Jadi PTBS ini nggak nyari motor, mobil, dan rumah sebenarnya, dagingnya itu. Kalau teman-teman sekarang lihat ya daftar PTBS karena pengen punya motor, mobil, dan rumah, itu baru kulitnya, teman-teman. Kulit. Tapi emang kalau makan buah, kulitnya harus dibuka dulu. Nggak bisa ujung-ujung dapat buahnya. Harus pegang dulu kulitnya, bener nggak? Teman-teman mau makan buah pisang nih, atau mau makan buah durian, kulitnya harus bisa dipegang dulu, dibuka dulu. Baru ketemu dagingnya. Di PTBS itu dagingnya itu sebenarnya nanti selain bonus pasangan, ada juga royalti. Puluhan juta sampai ratusan juta per bulan. Aduh Kak, ngomongnya kejauhan, saya juga closing juga belum. Ya nggak apa-apa, saya ajak main teman-teman jauh dulu. Ketika teman-teman tahu tujuannya jelas, maka yang akan teman-teman kerjakan akan lebih mudah nanti. Karena teman-teman tahu tujuannya. Teman-teman ada semangat belajarnya. Orang yang belum closing, berarti kan belum belajar. Tinggal banyakin belajarnya, kuatin ilmunya, banyakin ilmunya pasti bisa closing. Karena closing itu kan hidayah dari Allah. Setelah teman-teman banyak menginformasikan PTBS ke banyak orang. Kuncinya apa? Banyak orang yang diinformasikan. Apa yang diinformasikan? Produk dan peluang bisnisnya. Saya kasih tahu loh, ketika udah dapat luxury nanti, penghasilan teman-teman minimal puluhan juta sampai ratusan juta. Dan itulah dagingnya PTBS. Di mana penghasilan itu bisa teman-teman pakai sehari-hari untuk biaya pendidikan anak-anak. Ya, untuk persiapan haji, untuk umroh setiap tahun, untuk pengembangan bisnis teman-teman, untuk mengembangkan jaringan teman-teman. Itu ada rezekinya. Dan saya yakin saya bisa kok. Saya yakin teman-teman juga bisa. Padahal saya 2019 masih jadi ojek online ya. Masih kemana-mana pakai motor, masih ngontrak rumah. Sekarang bisa kan? Ya bukan karena saya. Yang pertama karena emang doa orang tua saya. Karena PTBS-nya emang mudah jalaninnya. Ya, akhirnya ya karena teman-teman semua. Ya, saya tuh sukses karena teman-teman semua ada, karena mitra-mitra Sahara, karena leader-leader Sahara. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mendatangkan teman-teman hadir di bawah jaringan saya? Apakah saya datang satu-satu ke rumah teman-teman? Ada nggak yang di grup ini, di Zoom, ada yang saya datengin nggak rumahnya? Saya bisa dapat motor, mobil, dan rumah, itu ujung-ujungnya kan sebenarnya gara-gara ada teman-teman semua. Nah, saya pengen teman-teman jawab, siapa yang mendatangkan Anda semua, teman-teman semua hadir di bawah jaringan saya? Ada di tim saya. Padahal saya nggak pernah datang ke kota teman-teman. Saya nggak pernah prospek ke rumah teman-teman. Dan saya nggak pernah bikin-bikin seminar di setiap kota. Kalau saya ngedor-dor teman-teman, saya prospek, saya bikin seminar dari kota-kota B, kelihatan.
Wah, itu mah karena algiannya aja bikin seminar rutin. Saya nggak pernah bikin seminar sekalipun sendirian. Kecuali kalau diundang, itu pun yang bikin seminar paling di Surabaya, itu pun diundang Pak Kamil. Nggak pernah saya bikin. Tahu-tahu jadi aja. Dan saya nggak pernah ngerencanain bikin seminar di kota A, kota B, nggak. Stay di ruangan ini aja. Tapi siapa yang mendatangkan teman-teman semua? Ayo jawab semuanya coba. Katanya di PTBS ya, sukses itu karena orang yang di bawah kerja. Katanya. Tapi siapa yang mendatangkan teman-teman hadir? Toh siapa saya bisa nyuruh teman-teman daftar PTBS? Jangankan nyuruh teman-teman, saya kadang nyuruh istri saya aja belum tentu ngikutin apa kata saya loh. Nah sekarang saya nyuruh ribuan orang daftar PTBS tapi ke bawah tim Sahara. Siapa sebenarnya yang mendatangkan ribuan orang bisa hadir di tim Sahara? Akhirnya berurutan dapat reward. Saya dapat reward, tim generasi 1 saya dapat mobil, ya dapat motor, dapat mobil lagi, dan dapat rumah. Jawabannya hampir semua benar. Yang mendatangkan bukan saya, bukan PTBS-nya, tapi Allah. Nah, itu yang mendatangkan teman-teman tuh Allah. Jadi kalau teman-teman pengen jago closing, jangan sesekali melihat kemampuan diri kita. Kalau teman-teman ngerasa melihat kemampuan diri kita, untuk bisa sukses itu susah sebenarnya. Dulu saya ketika memulai masih ngojek online, kemana-mana pakai motor, rumah kontrak. Ya, rumah kontrak, kalau teman-teman lihat kondisi saya 2019, mungkin teman-teman nggak akan mau daftar kalau lihat real langsung. Tapi kok mau daftar, kenapa? Kalau kita pakai logika, ada orang datang ke rumah kontrakan nggak akan percaya kan? Ya, teman-teman datang ke rumah saya, wih, ini katanya mentor bisnis, rumahnya aja masih ngontrak, kemana-mana cuma pakai motor. Harusnya kan nggak ada yang percaya. Toh dulu ketika saya memulai, saya nggak flexing. Coba cek YouTube saya tahun 2019, ada nggak flexing? Apa yang saya flexingin? Rumah leadernya jauh-jauh. Beda kayak zaman sekarang, udah banyak informasi tersebar luas, banyak orang ngaku-ngaku itu mobilnya. Dulu mah nggak ada, 2019, nggak ada TikTok. Cuman main di YouTube, dan nggak ada flexing di YouTube saya, coba cek. Sebelum saya punya motor, sebelum saya punya mobil, nggak ada flexing-flexingan video-video saya. Tapi kenapa banyak orang yang hadir daftar? Coba. Zaman sekarang kan udah teman-teman udah dengan mudahnya flexing kan. Ayo daftar PTBS supaya punya mobil, supaya punya rumah, mobilnya kelihatan. Kadang di TikTok pada ngikutin gaya-gaya, Anda belum punya mobil, Anda belum punya rumah, belum punya penghasilan, daftar PTBS, ini di belakang saya ada mobil. Ngaku-ngaku, kadang nggak ngomong, padahal itu mobil leadernya, padahal itu mobil mitra orang lain. Sebenarnya yang mendatangkan teman-teman semua itu ya Allah. Nah makanya ketika teman-teman pengen jago closing, pengen dapat reward, jangan menilai diri Anda sekarang. Kalau saya dulu menilai diri saya dari saya, kemampuan saya akan jatuhnya itu negatifan, ya gampang pesimis. Saya kan mikir, iya ya, nggak siapa saya nih jalanin PTBS, nawarin mobil rumah, saya aja masih kayak gini, gimana orang lain mau daftar gitu ya. Ya saya mah kayaknya nggak bakat di sini mah yang sukses itu orang-orang yang udah kaya awalnya, katanya. Kan paling kita ngomongnya kayak gitu akhirnya. Kenapa? Karena dia selalu menilai sesuatu dari dirinya sendiri, kemampuannya. Kalau selalu seperti itu, jangan berpikir, karena saya nggak bisa closing, dan saya mah gaptek. Saya nggak bisa closing, dan saya mah sibuk kerja. Jadi semuanya itu tentang saya gitu. Maka ya kapan Allah bantuin ya, Allahnya nggak pernah dipanggil. Orang teman-teman masih nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, terus sombong. Ya jangan sampai kayak gitu. Jadi jangan lihat diri kita saat ini. Karena diri kita itu nggak bisa jadi apa-apa. Sekarang saya pun bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi kita lihat kekuasaan Allah. Makanya ketika memulai bisnis ini, ya jangan fokus 24 jam itu untuk dunianya doang. Tapi ya kita benar-benar untuk akhiratnya banyakin teman-teman. Waktu itu saya membutuhkan bisnis secara online. Kenapa? Karena saya bisa ibadah tepat waktu, kapan aja. Di sela-sela waktu ibadah itulah saya bikin konten video. Kalau saya kayak gitu waktu itu memulai. Pokoknya pagi bikin konten, duhur sholat ke masjid.
Waktu itu kontrakan saya, kalau teman-teman nanti mau flashback sama saya, kontrakan saya itu ke masjid itu cuma kehalangan satu rumah. Jadi kalau adzan itu kedenger banget gitu. Jadi ya duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib. Nah setelah waktu itulah saya ngerjain PTBS. Dan saya megang, bagi siapa yang ikhtiar sungguh-sungguh, pasti Allah kasih rizkinya. Jadi benar-benar keyakinan saya itu, saya akan berhasil ketika Allah bantu. Dan saya harus dekat sama Allahnya. Nah, saya ikhtiar saya positifnya 100%. Karena ibarat kayak gini nih, teman-teman sekarang, misal jalan sama saya berdua, pakai Mercy saya, ketemu calon mitra, ya, saya mau bantuin Anda ngeprospek, Anda pede nggak? Misalnya Kang Algi, saya ada calon mitra nih, pengen daftar, Kang Algi dampingin ya. Oke, siap. Boleh nggak Kang Algi bawa Mercy? Siap. Saya dampingin teman-teman ketemu calon mitranya, berdua sama saya. Kira-kira teman-teman pede nggak ngedatengin calon mitranya? Pede kan? Wah, pede, nggak ada keraguan. Nah, teman-teman didampingi orang aja percaya diri. Ya, didampingi orang aja percaya diri. Kalau teman-teman sekarang belum percaya diri, berarti teman-teman belum ngerasa deket ya sama Allah yang ngasih rezeki. Maka deketin Allah aja. Kalau saya kayak gitu, waktu itu kayak gitu, karena ya saya nggak punya leader yang deket, nggak punya mentor yang deket, jauh-jauh semua. Ya udah, kita punyanya Allah, deketin Allahnya aja. Kalau udah Allah deket sama kita, deketin Allahnya. Masa sih kita nggak pede juga? Nah, tadi saya udah sholat duha, masa saya nggak pede prospek banyak orang? Orang tadi saya sudah sholat subuh ke masjid gitu ya. Orang tadi saya sudah sholat subuh. Orang tadi saya udah sedekah pagi. Masa saya nggak pede main online? Masa yang saya nggak pede posting video di TikTok, di YouTube? Tadi saya udah sholat duhur ke masjid 4 rakaat dan saya udah minta sama Allah. Allah pasti dengar. Masa saya nggak pede ketemu calon mitra? Masa saya nggak pede prospek? Masa saya nggak pede dengan bisnis ini? Orang tadi saya udah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Masa saya nggak pede ya ngejawab pertanyaan haters? Saya udah minta sama Allah supaya saya sukses di PTB, supaya saya bisa berangkat umroh haji satu keluarga, ngebahagiin orang tua. Allah udah denger. Masa saya nggak pede ketika saya menjalankan bisnis ini? Saya udah sering sholawat, saya udah sholat tahajud. Masa saya takut dihina sama orang? Gitu teman-teman. Itu waktu itu mindset saya kayak gitu. Jadi ketika saya memulai bisnis ini, saya fokus Allah yang maha kaya, Allah maha kuasa, saya ikhtiar aja. Nggak pernah ada istilah nggak pede, malu-malu, ya males-malesan, takut dihina orang. Ngapain? Kan udah ada Allah. Ibaratnya teman-teman dekat sama saya nih, ketemu sama mentor, mau dihina pun ya, kata saya dampingin. Sama. Kalau teman-teman pengen bisa mudah sukses di PTBS, keyakinan itu harus ditimbulkan dulu, dikuatin dulu teman-teman. Bahwa Allah, kalau kita ini punya Allah dan kita deketin terus Allahnya, sampai kita ngerasa teman-teman, udah Allah ngedampingin saya nih, insya Allah nih. Udah ikhtiar habis-habisan, nggak usah malu, nggak usah nggak pedean. Bikin video pede, ya, pelajarin PTBS-nya semuanya, flip chart-nya, udah tuh bikin videonya, upload, nggak ada rasa malu teman-teman. Karena niat kita menginformasikan sebuah bisnis yang membantu umat supaya mau keluar dari masa utang dan riba, ngasih harapan ke masyarakat supaya bisa punya mobil, bisa punya rumah cash dengan modal yang kecil. Modal yang terjangkau. Apa yang harusnya pede? Orang legalitasnya udah lengkap kok. Produknya ada ratusan kok. Bahkan sekarang keluar produk baru di virtual office, nanti saya cek. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Yang udah dapat mobil rumah banyak kok. Setiap bulannya ada kok yang dapat reward dan dibayarkan kok semuanya. Nggak ada yang nggak dibayar, semuanya dibayar. Orang ownernya juga soleh kok, banyak membantu, banyak bersedekah ya. Terus apa yang membuat kita nggak pede dalam ngomong? Kang, kadang ada ngomong, Kang saya emang nggak pede depan kamera. Apa yang membuat teman-teman nggak percaya diri? Saya tuh kadang mau nanya, apa sih sebenarnya nggak percaya diri? Kang, saya mah karena pemalu. Apa yang membuat teman-teman malu? Masa mau sukses malu? Masa mau bahagiain istri malu? Masa mau bahagiain orang tua malu? Masa teman-teman katanya udah sholat masih malu? Kan Allah udah dekat sama kita. Katanya kita udah sholat setiap hari kan 5 waktu. Bahkan ada yang tambah sholat duha, sholat tahajud.
Terus apa yang teman-teman membuat malu kalau emang Allah udah deket sama kita? Apa yang bikin malu kita? Apa yang bikin kita nggak pede? Nggak ada sebenarnya. Itu cuman ada di otak teman-teman doang. Ketika setan menggoda, supaya kita tuh malu, males. Masa kalah sama setan? Nah, makanya ini nih, di mindset kita harus dibersihin dulu, teman-teman. Kalau kita ngerasa udah ibadah bener, udah nggak ada rasa malu, orang Allah backing kita yang paling kuat kok. Ya, teman-teman di backingin sama mentornya aja, kalau udah pede, ya di backingin sama mentornya pede, di backingin sama teman-teman yang lain pede. Ya, Anda apalagi kalau di backingin sama orang yang kaya gitu ya. Nggak punya duit pun pede keluar rumah, ada orang kaya ngajak main ya. Ayo main, teman Anda orang kaya nih, nggak punya duit pede. Apalagi ketemu presiden ya, ditemani presiden, oh teman saya tuh pejabat, pede teman. Tapi kenapa? Karena kalau kita ngerasa nggak pede padahal kita udah sholat 5 waktu. Nah ini hilang ya, hilangin yang kayak gitu. Kayak lagi ketika memulai bisnis ini, harusnya nggak ada istilah, saya belum bisa closing, Kang. Kenapa? Saya belum bisa closing. Harusnya kalau teman-teman percaya diri, 100% ngomongnya itu bakal beda sama orang yang nggak percaya diri. Keyakinannya, emosionalnya, bahkan bisa lebih saya. Kalau teman-teman PD-nya 100%. Kenapa orang lain nggak, pertanyaan saya, kenapa orang lain nggak daftar ke teman-teman? Karena dia ngerasa Anda nggak jelasinnya nggak utuh dan Anda nggak pede. Tapi kalau saya nggak jelasin ke seorang, kenapa bisa closing? Karena saya percaya diri. Coba kalau teman-teman percaya diri, bawa-bawa Allah kemana-mana. Wih, bis ini bawa agama. Ya, emang saya mah sholat aja, saya mah ke WC aja bawa agama. Maka ketika kita prospek bawa agama kita, teman-teman agamanya apa? Bebas, langsung doa sesuai agama masing-masing. Ketika teman-teman prospek bawa ini ke unsur agama, boleh kok. Saya daftar PTBS karena saya pengen mengurungkan menghajikan orang tua. Kalau kamu mau, ayo. Maka di situ nanti Allah bantu, karena setiap aktivitas kita, ya kita niatnya untuk akhirat kok. Saya pengen dapat mobil, pengen dapat rumah untuk bahagiain istri, anak-anak kok, supaya saya nggak ngeredit. Saya pengen punya penghasilan ratusan juta supaya bisa banyak bersedekah, supaya bisa banyak ngasih ke orang tua, supaya bisa berangkat umroh setiap tahun, bisa berangkat haji kok. Terus apa yang ngebuat saya nggak pede untuk sukses di PTBS? Apa yang membuat saya malu prospek tiap hari supaya jago closing? Nggak ada, karena tujuan saya besar. Tujuan teman-teman tuh besar loh. Ketika punya penghasilan besar nanti bisa sedekah banyak, zakat banyak, bisa bangun masjid. Terus apa yang membuat teman-teman malas untuk berikhtiar di PTBS? Nggak ada harusnya. Ya, saya sampai hari ini posting sehari minimal 2 video supaya saya bisa closing harian rutin. Bulan ini saya udah closing lebih dari 15 paket saya pribadi ya. Harusnya logikanya, kata orang sana katanya yang di atas tuh diem doang, ya yang kerja di bawah. Enggak, bagi saya tuh enggak. Sampai hari ini saya masih bikin video, sampai hari ini saya masih ngonten, sampai hari ini saya masih prospek, sampai hari ini saya closing harian. Hari ini aja ada yang belum di placement ini, 1 orang. Ya, besok udah ada yang mau daftar lagi 1 orang. Katanya yang di atas itu santai kan, tapi bagi saya nggak ada. Ya, setiap hari ya kita ikhtiar kasih tahu orang-orang sebanyak-banyaknya. Bagi saya, kalau saya masih bisa ngasih tahu orang, kasih tahu. Karena bisa jadi mereka ada sukses wasilah kita gitu. Ya, kalau saya aja masih berjuang, saya harap teman-teman juga berjuang. Ayolah. Ya, kita kan sebenarnya bukan berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya mobil rumah, berlomba-lomba sebanyak-banyaknya amal jariah. Andai saya tanya nih, ada 184 orang hadir di sini, saya ngomong akhirnya termotivasi, terbuka mindsetnya dan mau berjuang, bahkan mau punya keyakinan melebihi saya, mau berjuang habis-habisan seperti saya, bahkan melebihin saya, doanya kuat, bahkan lebih kuat daripada saya, daripada mentor-mentor yang lainnya, ibadahnya lebih rajin daripada saya, akhirnya sukses di PTBS. Kira-kira amal jariahnya ngalir nggak ke saya sih? Saya berdoa supaya amal jariah teman-teman ngalir ke saya. Makanya saya dampingin terus melalui Zoom setiap hari, training-training, supaya apa, amal jariahnya ngalir ke saya. Kalau 183 orang ini akhirnya lunas hutang kalau izinkan akhirnya punya mobil rumah dan terus saya dampingin, kira-kira kesuksesan teman-teman, saya nggak minta uangnya teman-teman, saya minta teman-teman amal jariahnya ngalir ke saya aja. Teman-teman kaya nggak ingat saya pun nggak apa-apa, yang paling penting ingat waktu itu dikasih taunya sama saya gitu.
Sehingga kata Allah ada amal jariahnya. Nah ini yang saya cari teman-teman di PTBS itu. Dimana ketika mitra kita banyak, akhirnya kita dampingin sampai mereka sukses, maka amal jariah itu akan ngalir ke kita semua. Kepada mentor, para leadernya. Karena sesungguhnya rumah yang kita dapat, mobil mewah yang kita dapat dari PTBS nggak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah ilmu yang dikasih ke semua mitra-mitra kita. Sehingga ilmu itu membuat mitra-mitra kita semangat terus untuk ikhtiar sampai mereka sukses. Akhirnya apa? Amal jariahnya ngalir ke kita, kita mati. Walaupun mobilnya nggak dibawa mati, amal jariahnya masuk terus ke kita. Sampai mungkin nanti ya kita dihisap sama Allah ya, alhamdulillah amal kita banyak. Itu yang kita cari di PTBS itu. Amal jariah sebanyak-banyaknya yang bisa dibawa mati. Bukan mobil sebanyak-banyaknya, rumah sebanyak-banyaknya. Toh kita punya mobil, punya rumah ke depan juga. Ya untuk ibadah-ibadah juga kok. Rezeki makin ditambah toh. Target kita kan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren juga kok ujung-ujungnya kalau rezekinya banyak. Makanya kita lagi lomba-lombaan di PTBS ini. Lomba-lombaan untuk punya amal jariah sebanyak mungkin yang nanti dibawa ke akhirat. Ketika teman-teman jadi orang kaya, itu punya banyak pilihan amalan dibanding jadi orang miskin. Walaupun orang miskin bisa masuk surga dengan kesabarannya, tapi orang kaya lebih banyak pilihan. Bisa dengan kesabarannya, bisa dengan dermawannya. Maka pilihlah jadi orang kaya yang bermanfaat. PTBS ini bisa menjadi wadahnya. Tinggal kita yakin nggak sama Allah nih yang akan ngasih rizkinya. Kalau teman-teman yakin, harusnya ikhtiar itu benar-benar nggak ada beban, nggak ada rasa malu, ya belajar itu semangat, karena tahu di depan ini ada ibaratnya teman-teman mau ketemu calon istri, ya waktu dulu tuh mau nikah, walaupun jauh calon istri kita, ya kita kejar mereka kan, kejar calon istri kita, karena tahu di depannya ada calon istri, jadi semangat gitu. Masih ingat gak sih teman-teman kalau punya pacar atau punya calon istri, ya walaupun jauh, walaupun capek, itu kan ditemuin walaupun jauh. Karena tahu di depan itu ada impian saya. Sama harusnya kalau teman-teman jelas impiannya di PTBS, jelas di PTBS ini, wah kalau saya jalan ini, saya bisa lebih dari Kang Algian nih, rumah saya bisa lebih mewah, mobil saya lebih mewah. Harusnya ketika berjuang itu nggak ada rasa capek. Nggak ada rasa capek sedikit pun. Karena teman-teman tahu impian teman-teman ada di depan kita. Belajar nggak ada ngeluh, ikhtiar nggak ada rasa capek, nggak ada keluhan, yang ada positive thinking terus. Oke, hari ini saya gagal, besok coba lagi. Saya sholat dulu gitu ya. Oke, hari ini saya ditolak, saya coba lagi aja lah. Kan calon mitra nggak akan pernah habis. Hari ini saya dihina, besok nanti saya punya mobil, bismillah. Itu dipelihara pikiran-pikiran seperti itu, maka lihat nanti. Allah sesuai prasangka umatnya, maka akan datang rezeki itu tanpa diduga-duga. Sama seperti halnya teman-teman hadir di tim saya. Bukan karena sayanya, tapi karena Allah emang ngerasa udah waktunya teman-teman ada di tim saya dan teman-teman membantu datangnya rezeki saya. Nah, saya yakin teman-teman semua ke depan akan seperti itu. Ya akan Allah bantu. Makanya minta bantuan ke Allah aja. Udah kalau udah Allah yang bantu, beres nah. Beneran. Kita nggak usah capek-capek tuh bikin seminar kota A, B, C, D. Nggak usah capek-capek. Kita minta sama Allah ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, bikin konten setiap hari upload, ada uang, ya kita closing, bikin iklan. Ya, bikin konten setiap hari upload, setiap hari bikin konten di semua media sosial, nanti closing. Ya, ketika closing teman-teman, uang sebagian buat makan keluarga, sebagian untuk iklan, beriklan lagi ya. Main iklan, main website. Wah, nanti akhirnya orang datang dengan sendirinya. Kalau main online itu urusannya bukan sama manusia tapi sama Allah. Karena siapa yang membuat video kita viral? Allah. Siapa yang membuat iklan kita dilihat? Oh, Allah. Jadi, kalau saya mah udah setiap hari bikin video, konten, upload, doa. Ada rezeki closing, bikin iklan. Udah kayak gitu aja setiap hari. Alhamdulillah. Datanglah orang-orang yang pengen daftar PTB. Nah, saya tinggal siapin wadah-wadah trainingnya. Selasa ada Zoom, Kamis ada Zoom, Sabtu ada seminar Zoom. Setiap hari Sabtu di Basecamp ada training. Tapi harus berurutan. Giliran trainingnya. Setiap bulan ada training akbar di Bandung. Nanti tanggal 23, 24 kita ada training di Bandung, yang mau ikutan ayo, yang enggak apa-apa. Ya, saya yakin kalau teman-teman semua bisa ngeduplikasi cara saya, minimal sama aja. Itu saya yakin capaiannya sama kayak saya. Tapi saya doain ya teman-teman semua, capaiannya jauh lebih besar daripada saya. Kenapa, Kang? Harus lebih besar daripada saya. Karena teman-teman udah memulai PTBS, ketika PTBS ini udah komplit, udah sempurna, produknya udah banyak, legalitasnya udah komplit semua.
yang contoh yang udah dapatnya udah banyak. Apalagi coba, udah banyak kemudahan sekarang. Beda sama dulu. Harusnya teman-teman jauh lebih cepat daripada saya. Harusnya. Cuman kadang ketika banyak orang dikasih kemudahan, akhirnya dia malah lebih santai dibanding yang gak dikasih kemudahan. Dulu saya dikasih banyak kesulitan, makanya saya waktu itu ya kayak dibuat capek sama Allah. Jadi nggak ada istilah mudah bagi saya dulu. Sekarang tuh banyak kemudahan, akhirnya mungkin ya banyak yang santai. Tapi saya pengen teman-teman, udahlah, harusnya ketika dikasih kemudahan, teman-teman jauh lebih cepat. 2024 ini bentar lagi. Kalau kita nggak berubah, mau jadi apa 2024? Kalau teman-teman nggak ada perubahan, yakin 2024 akan lebih baik lagi. Lihat, dari zaman Indonesia merdeka, ganti presiden berkali-kali. Kira-kira makin baik perekonomian atau makin susah? Kira-kira ada nggak presiden yang bantu kita? Nggak ada tuh, nggak nyentuh langsung kan kita. Udah, sekarang fokus naikin rezeki teman-teman. Fokus ngebahagiain keluarga teman-teman. Ya, fokus dulu ke situ dah. Karena tanggung jawab kita untuk keluarga dulu. Untuk keluarga, bahagiain orang tua kita, bahagiain anak-anak kita. Insya Allah setelah kita next level setelah keluarga kita, untuk masyarakat, untuk negara juga pasti. Gitu. Kalau kita belum bisa bahagiain orang tua kita, keluarga kita, belum bisa mimpin keluarga kita, gimana caranya kita mikirin negara? Fokus dulu. Tanggung jawab terkecil dulu nih di lingkungan keluarga. Orang tua, masyarakat, negara. Insya Allah. Mudah-mudahan 2024 kita semua sukses di PTBS-nya. Ya, saya yakin. Ya, ketika teman-teman sekarang ngerasa sulit, saya juga pernah ngerasa sulit. Ketika teman-teman sekarang masih ngerasa punya hutang, saya pun pernah ngerasa punya hutang. Ya, kuncinya cuma Allah yang bakal bisa bantu kita. Maka saran saya, 2024, ya, jangan ada waktu lebih banyak nyari duit. Banyakin waktu lebih banyak ibadah. Di sela-sela ibadah itu, carilah rezeki yang halal. Kalau di PTBS, ya, fokusnya jangan nyari uang, tapi nyari aset. Ya, banyakin sholawatnya, banyakin doanya, sholat sunatnya. Kalau bisa sholat tepat waktu di masjid, ya. Kalau bisa sholat tepat waktu di masjid, ya minimal lebih banyak di masjid dibanding di rumah. Ya, minimal lebih banyak di masjid dibanding di rumah. Doanya dikuatin, keyakinan doanya benar-benar sungguh-sungguh dikuatin banget. Udah itu ikhtiar setiap hari. Minta ke Allah, ya Allah dimudahkanlah jalannya bisnis PTB saya. Mudah-mudahan tahun 2024 saya kebeli mobil, kebeli rumah. Itu setiap hari dilantunkan doa itu. Lempar ke langit, doanya jangan pernah ditarik lagi sekalipun. Saya mah kayaknya nggak pantas punya Pajero, ya Allah Mobilio aja udah cukup. Jangan seperti kayak gitu. Ya Allah, saya pengen punya Pajero, kalau bisa 31 Pajero saya dapat. Satu Pajeronya saya ambil, 30-nya mungkin nanti ke depannya saya bangun masjid, bangun yayasan. Ya Allah, saya pengen punya rumah 31 dapat dari PTBS, tapi rumah luxury semua. 1, 2, 3 rumah saya bangunin rumah mewah, sisanya saya bangunin rumah orang tua, sisanya lagi bangun yayasan. Minta kalau setiap hari kayak gitu. Masa Allah nggak bantuin? Masa Allah nggak kabulin? Toh wadahnya udah ada, PTBS-nya udah ada, siap ngasih ke teman-teman. Ketika udah doa, masa sih nggak dikasih? Kalau belum, berarti ikhtiar dan belajarnya belum disempurnakan. Sempurnakan ikhtiar dan ibadahnya, pantaskan diri kita, maka ketika kata Allah udah pantas, jadilah kita. Teman-teman akan sukses ngelebihin saya. Saya doain buat teman-teman semua yang hari ini punya hutang, mudah-mudahan Allah bantu 2024 hutangnya lunas semua. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini sekarang yang belum punya rumah, belum punya mobil cash, mudah-mudahan 2024 bisa punya rumah dan mobil cash. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Sahara 2023 belum bisa berangkat umroh, belum bisa berangkat haji. Tahun 2024 kita semua bisa berangkat umroh dan haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Ini itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Selanjutnya belajar sama Bu Sri tentang product knowledge. Nanti Bu Sri dibantu buka virtual office. Itu ada produk-produk baru yang udah ready loh ya, yang baru keluar di hari ini. Silakan cek ya. Nanti Kang Riansah bantu gimana sih caranya dalam 1 tahun bisa dapat luxury rumah 1 miliar. Hitung-hitungannya, bantu Kang Riansah dalam 2 tahun hitung-hitungannya bisa dapat luxury itu kayak gimana. Nanti sama Kang Riansah. Ya jangan keluar dari Zoom sampai Zoom-nya selesai. Maka nggak akan rugi, teman-teman akan sukses di PTBS. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di training hari Kamis sama saya lagi. Dadah.